Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi dalam semester ini yang akan kita pelajari bersama, yakni tentang manusia sebagai makhluk pribadi. Manusia sebagai makhluk pribadi. Apa yang dimaksudkan dengan manusia sebagai makhluk pribadi? Tapi sebelum masuk ke dalam materi tersebut, mari kita mulai pertemuan kita dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran. Di video sebelumnya tentang pengenalan materi, tujuan pembelajaran itu sudah ada. Tapi baik juga untuk kita lihat lagi ya. Setelah mempelajari materi tentang manusia sebagai makhluk pribadi, nanti kalian diharapkan untuk dapat apa ya? Tentu paling pertama adalah bisa bersyukur atas keadaan dirimu saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Lalu yang kedua, kalian memahami arti dari keunikan diri itu apa. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan sikap yang biasanya muncul terhadap perbedaan atau keunikan diri. Lalu, kalian mampu menemukan dan kemudian belajar dari teks kitab suci yang berbicara tentang keunikan diri. Lalu, kalian diharapkan apa? Mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan untuk menjelaskan, untuk menghargai setiap keunikan yang ada pada dirinya sendiri. Oke, anak-anakku sekalian. Bagian apersepsi ya, ini sudah ada di dalam pembelajaran sebelumnya. Sengaja saya tidak bagikan ini duluan ya. Video apersepsi ini tentang video yang kemarin itu sudah Pak Guru bagikan, kalian sudah tonton dan kita sudah berdiskusi. Sehingga bagian yang ini Pak Guru lewatkan saja ya. Nah, di sini ada satu gambar. Ada satu foto tentang seorang manusia ya, dengan segala ciri-cirinya ya. Manusia, dia seorang perempuan, punya rambut panjang, memakai pakaian seperti ini ya, dengan senyum manis, menebarkan sebuah senyum kebaikan ya. Lalu di sampingnya tertulis, jangan hanya memiliki mimpi yang besar, tetapi milikilah juga komitmen yang besar. Kata-kata motivasi dari seorang Mary Riana. Siapa Mary Riana? Bagi yang belum tahu, silahkan kalian ketik di YouTube Mary Riana. Kalian akan tahu siapa dia. Pak Guru hanya mau tunjukkan apa? Sebagai seorang pribadi ya, Mary Riana menunjukkan suatu kualitas hidup yang baik
untuk semua orang. Oke. Nah, manusia sebagai makhluk pribadi. Ini yang akan kita lihat. Nah, manusia adalah kata yang dipakai untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan tentang makhluk ciptaan yang pertama memiliki akal budi, kedua tentang ciptaan yang diciptakan sesuai dengan citra diri sang pencipta. Ya, sang pencipta itu dalam Kristen sering disebut sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kalau di dalam Islam itu teman-teman sering bilang itu sebagai Allah dan lain sebagainya. Semua yang dikatakan tentang tentang dia yang telah menciptakan itu. Nah, dan ketiga tentang apa? Tentang makhluk yang memiliki kesamaan sekaligus memiliki banyak perbedaan. Ya, di dalam diri seorang manusia, di dalam diri seorang pribadi itu punya keunikan dan sekaligus ya, dia berbeda dari manusia yang lain, manusia di luar dirinya. Nah, teman-teman, adik-adikku sekalian, kata manusia itu adalah kata yang diambil dari bahasa Sanskerta kata manu dan kata dari bahasa Latin mens yang berarti berpikir atau berakal budi. Ataupun untuk manusia itu sendiri diambil dari bahasa Latin homo yang berarti manusia. Ya, seringkali dalam pikiran manusia dewasa ini kata homo itu menjadi mengalami penurunan makna. Ya, jadi kata homo seringkali dilihat sebagai orang yang menyukai sesama jenisnya, padahal homo itu sendiri sama artinya ya. Oke, itu sekedar pengetahuan untuk kalian. Kita lanjut ya. Nah, apa dan siapa itu manusia? Ini teman-teman perlu tahu. Pertama kita lihat tentang kata apa. Pertanyaan apa pada seorang manusia itu menunjuk pada manusia sebagai makhluk ciptaan. Hal ini juga mau menunjukkan bahwa keberadaan dirinya sebagai manusia itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Artinya apa? Dia ada di dunia ini, dia ada di bumi ini, bukan dia sendiri yang buat. Dirinya ada. Tetapi ada yang membuat dirinya itu bisa ada di dalam dunia ini. Entah dari orang tuanya, lalu bisa bertanya lagi, terus orang tuanya dari mana? Terus ada jawaban sampai ditanyakan lagi. Nah, itu dia yang dimaksudkan dengan pertanyaan apa. Kalau sudah bilang apa, berarti menunjukkan pada bagian manusia sebagai makhluk ciptaan. Tetapi kawan-kawanku, teman-temanku, adik-adikku sekalian, manusia juga bukan sekedar apa, kata apa, tetapi juga tentang siapa. Nah, ini yang paling penting ya. Kata siapa menunjuk pada hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan otonomi. Artinya apa? Kebebasan pertama. Kebebasan itu berarti bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan diri, merancang masa depannya secara mandiri. Dan otonom atau otonomi artinya apa? Manusia merupakan subjek yang mandiri, yang kemudian bisa mengambil sikap, menentukan sikap secara mandiri terhadap segala hal yang ada di luar dirinya. Jadi dia bisa menentukan dia mau jadi apa, dia mau hidup seperti apa, dia mau sekolahnya bagaimana, dia mau menjadi seorang juara atau hanya jadi seorang penonton. Itu tergantung pada seorang manusia itu sendiri. Oke?
Karena itulah teman-teman, manusia tidak pernah bisa disebut dengan kata pertama sebuah, ya, seutas, seekor, sehelai, ataupun sebatang. Tidak pernah ada. Seutas manusia, seekor manusia, sehelai manusia, sebatang manusia. Tidak pernah orang sebut seperti itu. Tetapi manusia itu disebut dengan kata seseorang atau seorang pribadi. Itulah uniknya manusia dan lebihnya manusia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dan karena itulah manusia adalah pribadi yang utuh sekaligus unik. Hanya satu di dunia ini, tidak pernah ada duanya. Nah, teman-teman, kata atau istilah pribadi itu juga ya, dilekatkan pada kata manusia. Nah, kata pribadi itu memiliki asal usulnya dari kata, memiliki asal usulnya pada bahasa Yunani. Ya, kalau kita mau lihat secara etimologi katanya, berasal dari bahasa Yunani hypostatis, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai persona. Kalau dalam bahasa Inggris saat ini kita kenal sebagai kata person, dan kalau dalam bahasa Indonesia kembali lagi menjadi kata pribadi. Oke. Nah, istilah pribadi ini menunjuk pada manusia sebagai makhluk individu. Ya, di dalam buku kalian itu ada ya, individuum artinya tidak terbagi. Ya, artinya manusia itu sebagai pribadi tidak pernah ada duanya di dunia ini. Dia adalah manusia yang unik sekaligus pada saat yang sama dia adalah individu yang berbeda dengan manusia, dengan pribadi-pribadi yang lain. Karena itulah dalam mempelajari tentang manusia sebagai makhluk pribadi, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian akan dibantu untuk mendalami beberapa subbab berikut. Nah, ini dia. Manusia sebagai makhluk pribadi, kita akan pelajari 4 subbab berikut. Bacanya dari sini ya. Pertama, aku sebagai pribadi yang unik. Kedua, mengembangkan karunia Allah. Ketiga, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan subbab yang terakhir, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, setelah 4 subbab ini selesai, baru kemudian kita akan membuat ulangan harian. Kita akan membuat evaluasi untuk materi manusia sebagai makhluk pribadi. Oke, teman-teman, adik-adikku sekalian, saya akan masuk ke dalam materi yang pertama, aku sebagai pribadi yang unik. Ya, untuk video yang ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih.